Apa kabar? Apa yang adik-adik rasakan selama 1 minggu yang telah lewat? Apakah adik-adik dalam keadaan baik? Ataukah ada yang sedang sakit? Ataupun sedang bersedih? Adik-adik, apapun yang kita alami, percayalah kepada Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan, serta bersekutu dengannya dalam doa. Yuk kita mulai ibadah kita. Nah, sebelum kita mulai beribadah, kakak perkenalkan dulu kita yang bertugas hari ini. Perkenalkan, nama kakak Lena Wahyuni. Perkenalkan, nama kakak Feby Anggriani, kakak seorang calon vikaris atau TKS dari Jemaat EBA. Nama kakak Heri Supriyati. Dan juga pemain musik kita ada Kak Hewu. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau puji Tuhan dulu dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita puji Tuhan, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, kita semua anak raja, dan tentunya anak raja adalah yang paling disukai Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, silakan duduk dulu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Tundukkan kepala dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video hafalan ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirimkan minggu yang lalu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus pasal 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yakobus 1 ayat 12b. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12a. Beginilah bunyinya: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 12b. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 1 ayat 12b. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andini Shalom Anugrahni dari Gereja GKS Sumur, kelas tengah. Saya akan menghafal ayat Alkitab yang terambil dari Yakobus 1 ayat 12b. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Terima kasih. Teman, perkenalkan, nama saya Elizabeth Kunsa Enggar. Saya dari Sekolah Minggu Desa Sumur. Hari ini saya akan menghafalkan ayat emas. Yakobus pasal 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, saya Caca. Saya dari kelas besar SAM Serapat. Saya ingin menghafal ayat emas dari Yakobus 1 ayat 12.
yang berbunyi, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Terima kasih. Halo teman-teman, saya ingin menghafal ayat emas dari Yakobus 1 ayat 12b yang berbunyi, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Halo teman-teman, nama aku Jaja. Aku dari SMP Serapat, kelas kecil. Yakobus 1 ayat 12a, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin ya. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Silakan adik-adik mengirimkan video hafalan adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak Pebi, kita akan angkat pujian kita dengan judul Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Ayo. Karena begitu besar cinta Allah akan kita, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kita. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik, marilah kita mendengar cerita yang berjudul Seorang Sida-sida dari Ethiopia yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai yang ke-40 oleh calon vikaris Pebi Anggraini STH. Yuk kita dengarkan, adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Shalom segi adik-adik. Pasti kalian sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini. Nah, namun sebelum kita menyaksikan video animasi, kita akan bersatu di dalam doa. Mari tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yaitu cerita tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kiranya kami yang mendengarkan maupun menyampaikan cerita Alkitab pada hari ini boleh diberkati dan disertai
Kiranya kami boleh memahami dan mengerti makna dari cerita Alkitab pada hari ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyaksikan video animasi cerita tentang seorang sida-sida dari Ethiopia berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 hingga yang ke-40. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, setelah beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, pulanglah seorang sida-sida menggunakan kereta. Di dalam kereta itu, seorang sida-sida itu terlihat sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Tiba-tiba Filipus mendekati keretanya dan bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Lalu jawab seorang sida-sida itu, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Maukah kamu naik dan duduk di sampingku?" Lalu duduklah Filipus di samping seorang sida-sida tersebut. "Oh ya, aku akan membacakan sebuah nas yang berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Nah, aku ingin bertanya kepadamu mengenai nas tadi. Tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendirikah? Atau tentang orang lain? Maka, mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan kabar baik tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Akhirnya, seorang sida-sida itu pun mengerti dan tertarik dengan pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Filipus. Mereka melanjutkan perjalanannya dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu, kata seorang sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Jawab Filipus kepadanya, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Maka seorang sida-sida itu menyuruh untuk menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun seorang sida-sida itu. Filipus membaptis dia, dan seorang sida-sida itu sangat sukacita setelah menerima baptisan dari. Baiklah, adik-adik sekalian, kita tadi sudah menyaksikan cerita Alkitab tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang bersedia untuk dibaptis. Cerita ini berdasarkan nas Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 hingga yang ke-40. Untuk mengawali refleksi kita pada hari ini, kakak punya pertanyaan untuk kalian semua. Nah, biasanya kalau kita pergi ke sekolah, kita mengenakan pakaian apa? Biasanya kita kalau pergi ke sekolah, kita mengenakan pakaian seragam sekolah. Nah, seragam sekolah sebagai tanda atau simbol yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang pelajar maupun sebagai petunjuk bahwa kita sekolah di mana. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai pengikut Kristus atau yang biasa disebut dengan orang-orang Kristen, kita punya ciri-ciri. Nah, apakah adik-adik bisa menyebutkan ciri-ciri orang Kristen? Ciri-ciri orang Kristen seperti layaknya baju seragam tadi, kita mempunyai tanda atau identitas diri, baik sebagai seorang pelajar maupun sebagai petunjuk di mana kita bersekolah. Biasanya ciri-ciri orang Kristen yaitu kita beribadah pergi ke gereja. Nah, kalau biasanya di rumah kita terdapat beberapa gambar Tuhan Yesus.
Selain itu, biasa kita menggunakan aksesoris berbentuk salib. Dan banyak lagi ciri-ciri orang Kristen. Nah, apa yang kita sebutkan tadi memang ciri-ciri dari orang Kristen, tapi itu secara umum, bukan ciri-ciri orang Kristen yang utama. Nah, ciri-ciri orang Kristen yang utama apa, Kak? Nah, ciri-ciri orang Kristen yang utama ialah kita dibaptis. Apakah adik-adik semua pernah punya pengalaman melihat anak kecil atau bayi yang dibawa oleh orang tuanya ke gereja untuk dibaptis? Atau apakah adik-adik sendiri sudah pernah dibaptis? Kebanyakan dari orang tua biasanya membawa anaknya untuk dibaptis pada saat kita masih kecil atau masih bayi. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaan kita, apa sih arti baptisan? Baptisan merupakan perintah Tuhan bagi orang-orang percaya sebagai tanda kita telah menerima janji keselamatan daripadanya. Oleh karena itu, saat kecil mama papa kita akan mengantarkan kita untuk dibaptis, untuk diserahkan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kedua orang tua kita juga mengucapkan janji untuk membimbing kita hingga dewasa untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Wah, beruntung sekali ya kita yang sudah dibaptis. Nah, cerita tadi refleksi kita tentang seorang sida-sida dari Ethiopia yang telah dibaptis sebagai wujud ketaatannya kepada Kristus. Kita bisa merefleksikannya bahwa memang seorang sida-sida tadi beribadah kepada Tuhan di Yerusalem, tetapi dia belum memahami isi dari kitab suci atau kitab Nabi Yesaya yang sedang dibacanya. Maka dari itu, malaikat Tuhan mengutus Filipus untuk datang kepadanya untuk berbicara dan menjelaskan apa makna dari isi kitab suci tersebut. Nah, setelah dia mengerti, setelah dia memahami, dia menjadi percaya. Dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Akhirnya, sebagai wujud ketaatannya kepada perintah Tuhan, dia mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan hidup penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik semua, semua orang boleh dibaptis. Sama seperti seorang sida-sida tadi, semua orang yang dibaptis itu tidak pandang usia. Asalkan sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus. Nah, sebagai orang yang telah dibaptis, maka kita pun harus menunjukkan ketaatan kita, keteladanan kita, kasih kepada siapapun dan kemanapun kita pergi. Selain itu, kita mau dibimbing oleh orang tua, keluarga, guru-guru sekolah minggu untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat dan kita juga dapat mengenalkan atau orang lain dapat mengenali diri kita dari apa yang kita lakukan. Nah, sekian refleksi kitab kita pada hari ini. Salam sehat, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik, ayat mas kita minggu ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 28 ayat yang ke-19, yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." KPB dari ayat mas kita, apa artinya kakak? Nah, jadi kakak-kakak sekalian dan adik-adik semua, arti ayat emas dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 ini, kita sebagai orang Kristen diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan dengan cara menunjukkan keteladanan, ketaatan kita dan cinta kasih kita kepada siapapun, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Begitu Kak artinya. Terima kasih kakak atas penjelasannya untuk ayat emas minggu ini. Nah, adik-adik, ayat emas kita ini kakak-kakak bagikan untuk adik-adik, hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini.
Sebelum kita memasuki doa syafaat, marilah kita puji Tuhan dari NKB 204 dengan judul Di Dunia yang Penuh Cemar. Ayo adik-adik. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Adik-adik, hiduplah salah dan benar. Dengan itu, kita bisa menyatakan Yesus di dalam diri kita. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas keselamatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami juga telah belajar melalui cerita Alkitab pada hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang boleh dituntun untuk boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kami semua, kakak-kakak sekolah minggu, maupun adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kami boleh terus disertai dalam setiap pelayanan, dalam setiap peribadahan kami. Biarlah Tuhan boleh turut campur tangan dalam setiap dan semuanya itu. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang sedang dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kepintaran, kebijaksanaan, sukacita dan juga semangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah. Pada saat ini kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat dan juga rejeki. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas mereka hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memakai kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berani mengingatkan kepada orang-orang sekitar kami betapa pentingnya untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Maka dari itu Tuhan, inilah serangkaian doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu hewan apa yang dilepaskan Nuh pertama kali dari dalam bahtera? Jawabannya burung gagak, yaitu dari Kejadian 8 ayat 7. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapa nama ayah Simpson? Silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita puji Tuhan dengan judul Bapakku Baik. Bapa sungguh baik di dalam kehidupan kita. Di setiap hari Tuhan selalu baik untuk kita. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa baptisan adalah tanda ketaatan kita terhadap perintah Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, kita mengemban tugas untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani seturut dengan firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat-Mu yang begitu besar kepada kami hari ini. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun di rumah saja. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami hari lepas hari yang akan datang. Tuhan berkati kami dan kesehatan. Tuhan sertai dalam pelajaran kami, dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami dari Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.